Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa Ibu ingatkan juga untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Dengan submaterinya yaitu definisi turunan fungsi aljabar dan aturan turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan definisi turunan fungsi aljabar, siswa dapat menjelaskan aturan turunan fungsi aljabar, dan siswa dapat menyelesaikan masalah terkait turunan fungsi aljabar. Manfaat turunan di kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat turunan di kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu mencari kecepatan dan percepatan, serta dapat menghitung nilai minimum dan nilai maksimum dalam sebuah keuangan. Nah, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu definisi turunan fungsi aljabar. Perhatikan pada gambar di samping ini, Y sama dengan Fx adalah grafik fungsi kontinu dengan sebuah garis yang memotong pada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A dengan koordinat x, fx, dan titik B dengan koordinat x plus h, fx plus h. Garis AB ini pasti mempunyai kemiringan atau gradien tertentu. Jadi rumus mencari gradien garis lurus itu yaitu delta Y dibagi delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, karena titik koordinat X dan koordinat Y sudah diketahui, sehingga diperoleh gradien garis AB-nya seperti ini. MAB atau gradien garis AB sama dengan Y2-nya yaitu Fx plus H dikurangi Y1-nya Fx dibagi X2-nya yaitu X plus H dikurangi X1-nya yaitu X. Sehingga diperoleh MAB sama dengan Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Selanjutnya, jika titik A dan B kita geser agar berdekatan satu sama lain hingga jarak H mendekati 0, seperti gambar di samping ini, maka garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik, lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di satu titik saja. Jadi, gradien garisnya menggunakan konsep limit, yaitu MAB sama dengan limit H mendekati 0 dari delta Y dibagi delta X. Sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Gradien garis lengkung ini disebut sebagai turunan fungsi. Jika fungsi Y sama dengan Fx, maka F aksen X atau Y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut. Kita juga menggunakan notasi dy per dx atau dfx dx. Selanjutnya, Ibu kasih contoh. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x ditambah 1 menggunakan definisi turunan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi diperoleh f aksen x atau turunan pertama dari fx yaitu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, kita tinggal substitusi saja sehingga diperoleh limit h mendekati 0 dari 2 dalam kurung x tambah h ditambah 1 dikurangi dalam kurung 2x tambah 1 dibagi h. Limit H mendekati 0 dari 2x tambah 2H ditambah 1 dikurangi 2x dikurangi 1 dibagi H. Sehingga diperoleh limit H mendekati 0 dari 2H dibagi H. Limit H mendekati 0 dari 2. Nah, kita ingat dari konsep limit kemarin
bahwa limit H mendekati 0 dari sebuah konstanta, maka nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Maka nilai limit dari H mendekati 0 dari 2 itu berapa? Jadi, limit H mendekati 0 dari 2 itu adalah 2. Sehingga turunan pertama dari fx sama dengan 2x tambah 1 itu adalah 2. Selanjutnya, kita belajar mengenai aturan turunan fungsi aljabar. Yang pertama, aturan turunan fungsi konstan. Fx sama dengan A adalah himpunan bilangan real, maka f aksen x atau turunan pertamanya adalah 0. Ibu kasih contoh ya, fx sama dengan 5. Jadi turunannya berapa? Turunan pertama dari fx sama dengan 5 itu adalah 0. Karena fx sama dengan 5 itu adalah fungsi konstan. Selanjutnya yaitu fx sama dengan 2y kuadrat. Ini turunan pertamanya adalah 0. Karena di sini kita mencari turunan pertama terhadap variabel x. Tapi di soal ini diketahui fungsinya tidak memiliki variabel x, tetapi hanya memiliki variabel y. Sehingga turunannya adalah 0. Yang kedua, yaitu aturan turunan fungsi satuan, fx sama dengan x, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 1. Bukti yaitu dengan menggunakan definisi turunan dengan konsep limit, fx sama dengan x, fx plus h sama dengan x plus h. Selanjutnya tinggal dimasukkan limit fx plus h kurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit x plus h dikurangi x per h untuk h mendekati 0 sama dengan x kurangi x berarti tinggal h sehingga diperoleh limit h per h untuk h mendekati 0. H per h ini berapa? 1 sehingga limit 1 untuk h mendekati 0. Hasilnya adalah 1. Oleh karena itu, fx sama dengan x turunannya adalah f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Fx sama dengan ax pangkat n dengan a adalah konstanta, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan n dikali a dikali x pangkat n kurangi 1. Jadi, pangkatnya dikali dengan koefisien, lalu dikali x pangkat n dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1. Untuk contohnya, fx sama dengan 5x. Berarti dapat kita turunkan 5 dikali 1 dikali x pangkat 1 kurangi 1. Sama dengan 5 dikali 1 dikali x pangkat 0. Sama dengan 5 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 5. Bisa juga dengan aturan yang tadi, fungsi satuan, kalau x ini diturunkan hasilnya adalah 1. Sehingga 5 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya yang B, fx sama dengan 2x pangkat 2. Kita turunkan, berarti sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1, sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 1, sama dengan 2 kali 2 berarti 4x. Yang keempat, turunan fungsi kelipatan konstanta. Jika A adalah suatu konstanta dan F adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari AFX adalah turunan AFX sama dengan A dikali F aksen X, berarti A dikali turunan Fx. Untuk contohnya, yang pertama, Fx sama dengan negatif 3x. Tadi kan kita sudah cari turunan fungsi satuan. Fx sama dengan x turunannya adalah 1, sehingga di sini f aksen x sama dengan negatif 3 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 3. Lalu yang kedua, fx sama dengan 4x pangkat 2. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 4
dikali 2 dikali X pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 4 kali 2 dikali X pangkat 2 kurangi 1 berarti X pangkat 1 sehingga diperoleh 8X. Lalu yang kelima, turunan fungsi dengan aturan jumlah atau penjumlahan. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari f plus g adalah f plus g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Berarti turunan dari fx ditambah turunan dari gx. Selanjutnya contoh. Yang pertama, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, kita berarti menurunkan satu per satu. 4x kuadrat dulu kita turunkan, sehingga menjadi 4 dikali 2 dikali x pangkat 2 kurangi 1. Lalu 2x-nya kita turunkan. Tadi kan kita sudah mencari turunan dari x adalah 1, sehingga 2 dikali 1. Tambah 1, satunya kita turunkan, 1 karena konstanta berarti turunannya adalah 0, berarti ditambah 0. Sama dengan 4 kali 2, 8, X pangkat 2 kurangi 1, sehingga 8X ditambah 2 kali 1, berarti ditambah 2. Selanjutnya contoh yang kedua, fx sama dengan akar X ditambah 2X. Nah, di sini kan ada bentuk akar. Maka kita ubah dulu dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu fx sama dengan x pangkat setengah ditambah 2x. Selanjutnya tinggal kita turunkan f aksen x sama dengan setengah dikali x pangkat setengah dikurangi 1 ditambah 2 dikali 1. Turunan dari 2x ini 2 kali 1 sama dengan setengah dikali X pangkat setengah kurangi 1, berarti X pangkat negatif setengah. Ditambah 2 kali 1, 2. Nah, X pangkat negatif setengah ini dapat kita ubah menjadi 1 per 2 akar X ditambah 2. Lalu yang kelima, turunan fungsi dengan aturan pengurangan. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari f kurangi g adalah f kurangi g aksen x sama dengan fx aksen dikurangi gx aksen. Berarti turunan fx dikurangi turunan gx. Contohnya, yang pertama fx sama dengan x kuadrat kurangi 2. Kita turunkan satu per satu, x kuadrat sehingga 2 dikali x pangkat 2 kurangi 1. Negatif 2 kita turunkan karena konstanta, berarti turunannya adalah 0, berarti dikurangi 0. Lalu 2 dikali x pangkat 2 kurangi 1, sehingga 2x pangkat 1. Hasilnya adalah 2x. Contoh yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi x. Turunannya adalah, kita turunkan satu-satu, X pangkat 3 turunannya 3 kali X pangkat 3 kurangi 1. Lalu X turunannya adalah 1, berarti dikurangi 1, sama dengan 3 X pangkat 3 kurangi 1, berarti pangkat 2 dikurangi 1. Nah, selanjutnya contoh untuk latihan soal, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 3. Kita turunkan, berarti f aksen x sama dengan, kita turunkan satu per satu, x pangkat 3-nya dulu diturunkan, sehingga 1 dikali 3 dikali x pangkat 3 kurangi 1. Dikurangi 6x kita turunkan, berarti 6 dikali 1. Plus 3 diturunkan karena konstanta, berarti turunannya adalah 0. Sama dengan 1 kali 3, berarti 3, X pangkat 3 kurangi 1, sehingga pangkat 2, dikurangi 6 kali 1, berarti dikurangi 6. Ini merupakan turunannya. Selanjutnya, contoh yang kedua, fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2. Cari turunannya, berarti f aksen x sama dengan, kita turunkan dulu 3x pangkat 2,
Berarti 3 kali 2 dikali X pangkat 2 kurangi 1. Ditambah 5X kita turunkan, berarti 5 dikali 1. Negatif 2 diturunkan, berarti dikurangi 0. Sama dengan 3 kali 2, 6. X pangkat 2 kurangi 1, berarti X pangkat 1. Ditambah 5 kali 1, berarti ditambah 5. Selanjutnya kesimpulan. Berarti tadi kita sudah belajar mengenai definisi turunan dengan konsep limit, yaitu f aksen X sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Lalu kita sudah belajar aturan turunan fungsi aljabar. Aturan yang pertama untuk fungsi konstan, fx sama dengan a adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Yang kedua, fungsi satuan fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Yang ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikali a dikali x pangkat n kurangi 1. Lalu yang keempat, turunan dari kfx adalah kf aksen x sama dengan k dikali turunan fx. Lalu untuk penjumlahan f ditambah g aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Berarti turunan fx ditambah turunan gx. Lalu yang terakhir, untuk pengurangan f kurangi g aksen x sama dengan f aksen x dikurangi g aksen x. Berarti turunan fx dikurangi turunan gx. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Bila ada yang belum paham, bisa tanya ke Ibu. Semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.